warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafen Al-Kautsar dari kelas 12 IPA 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan saya terhadap kacang merah dan kacang hijau di tempat yang terang dan gelap. Pertama-tama dari tujuan praktikum ini adalah mengetahui perbedaan pertumbuhan dan hasil di tempat gelap dan terang. Kedua, ada mengetahui lebih efektif mana tempat terang atau gelap untuk ditanam. Kedua, ada alat dan bahan. Pertama, alat itu ada 4 buah gelas plastik, alat tulis sama alat tulis. Terus bahannya ada kacang hijau, kacang merah, dan kapas. Lalu cara penanamannya yaitu yang pertama, siapkan biji kacang hijau dan kacang merah. Rendamlah biji kacang hijau dan kacang merah selama 1 malam sebanyak masing-masing 1 genggam. Nah, lalu pilihlah masing-masing 5-10 butir kacang yang tenggelam. Letakkan masing-masing kaca di atas media tanam yaitu kapas. Siapkan media tanam gelas plastik, kapas, dan air. Lalu simpan 5-10 butir kacang ke dalam gelas plastik di atas permukaan kapas yang sudah basah. Teteskan air ke atas permukaan biji kacang secukupnya menggunakan pipet atau kapas yang dibasahi. Lakukan hal ini 1 kali sehari pada pagi hari selama 7 hari. Simpan gelas plastik yang sudah terisi kacang merah pada tempat yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari, dan kacang hijau juga sama. Letakkanlah di tempat yang terkena matahari dan tidak terkena matahari. Lalu amati pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau dan kacang merah selama 7 hari pada reaksi terang dan gelap. Lakukan pengukuran pada masing-masing. Lalu ini adalah hasil pengamatan saya selama 7 hari. Yang pertama, ada kacang hijau di tempat yang terang. Nah, pada foto pertama, di situ terlihat masih dalam berbentuk biji dan sama sekali belum tumbuh. Dan pada hari kedua, mulai ada perkecambahan pada biji tersebut. Dan hari ketiga, mulai tumbuh tinggi dan tumbuh daun. Dan hari keempat, tumbuh semakin tinggi dan tidak ada perubahan yang spesifik, hanya mungkin daun yang semakin lebar. Dan hari kelima, batang tumbuh semakin tinggi dan daun-daun semakin lebar. Untuk hari ke-6 dan hari ke-7, kacang hijaunya hilang, nggak tahu kemana, jadi fotonya nggak ada. Selanjutnya ada kacang hijau di tempat yang gelap. Nah, di hari pertama itu sama, masih berbentuk biji dan masih belum tumbuh sama sekali. Di hari kedua mulai berkecambah, dan di hari ketiga mulai tumbuh tinggi dan tumbuh banyak daun. Di hari keempat tumbuh semakin tinggi dan tidak ada perubahan pada daun. Di hari kelima batang semakin tinggi sama seperti hari keempat, hanya tumbuh tinggi saja. Dan hari keenam tumbuh tetapi hanya sedikit perubahan. Di hari ketujuh batang tumbuh semakin tinggi dan daun semakin lebar. Dan di sini kelihatan kalau kacang hijau yang di tempat gelap dan di tempat terang berbeda, seperti pada warnanya. Yang di tempat terang lebih berwarna dan di tempat gelap tidak berwarna atau terlihat pucat. Selanjutnya kacang merah di tempat yang terang. Di hari pertama masih berbentuk biji. Di hari kedua mulai berkecambah dan di hari ketiga tidak ada perubahan sama sekali. Di hari keempat mulai tumbuh batang pada kacang merah, dan di hari kelima batang tumbuh semakin tinggi dan tumbuh daun. Di hari keenam daun mulai melebar dan di hari ketujuh hanya tumbuh semakin tinggi. Lalu di kacang merah gelap, di hari pertama masih berbentuk biji, di hari kedua tidak ada perubahan, di hari ketiga mulai berkecambah, dan di hari keempat mulai ada pertumbuhan tetapi hanya sedikit, dan di hari kelima juga sama, hanya tumbuh sedikit. Di hari keenam hanya tumbuh seperti hari kelima, hanya sedikit pertumbuhan, dan di hari ketujuh kacang merah mulai membusuk. Kira ada kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan saya kali ini. Saya dapat menyimpulkan 3 poin. Poin pertama, biji kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap lebih optimal dan cepat. Tetapi meskipun tumbuh lebih tinggi, tapi kondisi fisik tanaman kurang baik. Batang terlihat kurus dan tidak sehat, warna batang dan daun terlihat pucat karena tidak terjadinya fotosintesis. Terus pada poin kedua, biji kacang hijau yang tumbuh di tempat terang tumbuh lebih pendek. Tetapi meskipun tumbuh lebih pendek, kondisi fisik tanaman subur, sehat, batang terlihat gemuk dan daun terlihat segar dan berwarna hijau karena terjadinya fotosintesis. Lalu di poin ketiga ada media yang paling efektif untuk ditanami oleh tanaman adalah tanah, karena tanah mengandung
unsur hara yang dapat membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu ada saran. Saran saya dalam praktikum kali ini adalah dalam melakukan suatu percobaan lebih baik melakukan percobaan di tempat yang sekiranya tidak ada sesuatu yang mengganggu seperti hama tanaman, hewan, sehingga percobaan akan aman dan berhasil. Dalam mengukur tinggi kecambah harus dilakukan secara teliti. Dalam melakukan percobaan, hendaknya memperhatikan kualitas kacang hijau yang akan ditanam dan memperhatikan kondisi lingkungan yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti sehingga hasil percobaan itu baik dan valid. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.